Oke, selamat sore semua. Sore, Sore, Pak. Sore, Pak. Oke, baik. Suara saya jelas ya. jelas Pak. Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas Oke, banget. oke. Untuk slideshow, eh, slide-nya sudah kelihatan ya di layar ya. Udah, Pak. Oke, baik. Kita mulai asistensi praktikum protein dan enzim. Jadi ini adalah asistensi terakhir untuk penjelasan praktikum protein dan enzim. Jadi tanggal 17 kita tetap apa eh, pretest. Jadi eh, siapkan dengan baik karena ya cuma tinggal ini aja gitu ya. Kalau kemarin merasa hasilnya kurang baik, silahkan kalian bisa memperbaiki di pretest sekarang ya. Atau mungkin apa yang saya sama Budas jelaskan itu bisa juga menjadi petunjuk untuk mengerjakan soal selain pretest juga soal untuk ujian UTS besok ya. Jadi silahkan. Ini kalau saya lihat masih 40-an, harusnya itu sekitar 80-an gitu kan. Tapi nggak apa-apa, ya nggak ikut juga nggak apa-apa gitu kan. Kita sudah memfasilitasi, saya sama Budas. Tapi nanti ketika pretestnya jelek, walaupun UTS-nya juga jelek atau UAS-nya jelek, Jangan, jangan nyalain kita. nah ya, jadi kalau nanti nggak ada remedi pretest ya, UTS pun juga nggak ada remedi. Oke, gitu ya. Nanti ada dua yaitu protein dan enzim. Untuk protein dari saya, untuk enzim nanti disampaikan oleh Budas ya. Nah, yang pertama terkait protein, nanti kita di praktikum itu juga akan melakukan dua uji seperti halnya karbohidrat dan lipid. Ada uji kualitatif dan uji kuantitatif ya. Nah, ini sekilas mengenai teori, mestinya sudah kalian dapatkan di teori. Kebetulan saya juga yang menyampaikan. Nah, di slide ini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa protein itu polimer alam, ya, polimer yang dibentuk oleh alam, ya. Di mana kalau polimer berarti dia punya yang namanya penyusun unit penyusunnya yang kita sebut dengan monomer. Nah, protein itu monomernya kita sebut dengan asam asam amino. Nah, antar asam amino itu nanti akan membentuk struktur protein yang besar yang saling berikatan. Nah, ikatannya kita sebut dengan ikatan amida sebenarnya, tetapi di protein lebih lebih kenalnya menjadi ikatan peptida. Maka dari itu di protein itu nanti ada istilah peptida, polipeptida, dan juga protein itu sendiri. Nah, eh, jadi nanti di eksperimen kita juga nantinya akan mengidentifikasi monomernya, yaitu asam amino, baik secara umum asam amino apapun, kemudian beberapa asam amino yang bisa kita uji secara spesifik juga bisa kita lakukan di laboratorium. Kemudian ikatan amidanya atau ikatan peptidanya juga kita nanti uji, kemudian proteinnya sendiri secara utuh strukturnya juga nanti kita akan uji. Nah, ini terkait dengan fungsinya mungkin tidak akan saya berikan secara detail karena secara teori kalian sudah mendapatkan. Intinya adalah protein itu adalah makromolekul untuk zat pembangun, bukan sebagai sumber atau cadangan energi, tapi sebagai zat pembangun. Dan juga dia juga berperan sebagai fasilitator, sebagai katalis dalam reaksi biokimia yang kita sebut dengan enzim. Maka dari itu nanti setelah protein akan dijelaskan mengenai enzim oleh Budas. Nah, terkait dengan asam amino, ini adalah monomernya yang nanti kita akan uji beberapa. Nah, secara struktur adalah seperti ini, ya. Jadi dia mempunyai C chiral yang ada di tengah dan juga ada 4 gugus yang berbeda. Kalian sudah belajar bahwa ada 20 jenis asam amino yang berhasil teridentifikasi hingga saat ini,
di mana antar ke-20 asam amino itu nanti yang akan membedakan adalah variasi gugus R-nya. Ya. Jadi untuk NH3, COO main dan H-nya itu sama, sementara R-nya itu nanti akan berbeda. Nah, itu adalah 20 jenis asam amino yang bisa kalian lihat yang dibagi menjadi nonpolar, polar, basa, asam, dan juga aromatis. Nah, saya tidak menuntut kalian untuk hafal strukturnya, tetapi konsepnya harus kalian pahami. Yang membedakan adalah variasi R-nya. Ya. Nah, walaupun ada 20 jenis, jadi kalian ya tidak usah menghafalkan baik, tapi kalian harus bisa juga tahu beberapa asam amino. Ya, seperti asam amino yang sederhana, yang strukturnya kecil, misalkan kayak glisin, ini R-nya H. Nah, itu termasuk asam amino non-optis aktif atau simetris, karena dia mengikat empat gugus yang tidak berbeda atau alias ada yang sama, yaitu H. Maka dia disebut asam amino simetris atau non-optis aktif, atau biasa disebut dengan asam amino paling sederhana, itu glisin. Kemudian seperti alanin ini, nah ini kan kalian juga harus bisa apa istilahnya kalau ditanya digambar suruh menggambar strukturnya juga harusnya sudah well known karena ini kecil. Jadi R-nya itu CH3 ya, atau metil. Kemudian valin itu ada isopropil. Nah, kemudian serin misalkan. Nah, serin ini kan juga termasuk kecil nih. Gampang kalau mau diingat. Nah, ini R-nya itu ada gugus hidroksi metil. Namanya ini hidroksi metil. Kemudian sistein ini yang ada di rambut, ini dia mempunyai gugus metil sulfihidril atau metil tiol dan yang lainnya. Kemudian ada fenilalanin, ada fenil, dan kemudian tirosin, ada gugus fenolnya. Nah, kenapa saya sampaikan? Karena nanti kita juga akan menguji beberapa asam amino yang lebih spesifik, seperti tirosin dan juga triptofan. Nah, triptofan itu kan dia mempunyai gugus indol R-nya, di variasi apa di gugus R-nya. Jadi kalian harus tahu juga gitu. Ya. Nah, jadi minimal yang molekul-molekul yang kecil inilah kalian sudah di luar kepala ya. Nah, kemudian ini terkait dengan peptida. Nah, tadi saya katakan bahwa antar asam amino satu dengan yang lainnya untuk membentuk protein itu dia harus berikatan. Kalau tidak berikatan ya tidak bisa. Nah, ikatannya antar asam amino itu disebut dengan ikatan peptida. Nah, seperti yang kalian lihat, jadi antar minimal dua asam amino dia harus berikatan dan membentuk ikatan amida. Nah, ikatan amida itu CONH ini. Nah, nanti kita juga akan mengidentifikasi bagaimana cara mengidentifikasi ikatan amida dalam protein ya. Nah, terkait dengan protein itu sendiri, strukturnya itu ada empat, yaitu ini adalah primer. Kalau primer itu hanya ada ikatan amida tok. Kemudian sekunder, nah sekunder pun juga ada dua, betasid sama alpha helix, itu terstabilkan oleh yang namanya ikatan hidrogen. Kemudian struktur tersier yaitu struktur yang C itu terstabilkan oleh berbagai interaksi seperti hidrogen, ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, jembatan sulfida, dan yang lainnya. Kemudian struktur kuartener itu adalah gabungan antar protein membentuk satu struktur yang sangat besar. Nah, itu antar protein nantinya juga terstabilkan oleh interaksinya. Nah, interaksi-interaksi itu yang menstabilkan struktur protein. Nah, misalkan diganggu oleh suatu zat, maka protein itu strukturnya akan rusak. Tandanya strukturnya rusak adalah proteinnya mengalami terdenaturasi. Ya, ingat denaturasi itu adalah kerusakan protein. Nah, kalau bedanya sama mengendap, itu beda. Pengendapan protein ada lagi. Nah, kalau pengendapan protein itu adalah bukan denaturasi. Karena kalau pengendapan protein belum tentu struktur proteinnya rusak, tapi hanya sifat fisiknya yang kita ubah. Mulai dari yang tadinya awalnya larut sama yang menjadi tidak larut. Itu biasanya dipakai di cara orang untuk mengisolasi enzim. Nah, kalau yang terdenaturasi itu benar-benar sifat fisiknya berbeda, ikatan yang menstabilkannya juga sudah rusak. Jadi dia rusak dua-duanya. Biasanya ya pastinya mengendap gitu.
Nah, terkait uji kualitatif dan itu apa sedikit teori yang bisa saya sampaikan. Nah, kemudian kita masuk ke eksperimen. Nah, di eksperimen ini kita akan melakukan uji yaitu kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatif kita menggunakan 5 uji seperti yang di karbohidrat. Nah, kemudian yang kuantitatif kita hanya menggunakan 1 uji dengan menggunakan spektrofotometer. Nah, untuk uji kualitatifnya itu ada uji Milon, skin call, ninhydrin, burette, dan uji pengendapan dengan logam. Nah, kita akan bahas satu-satu mengenai uji kualitatifnya. Nah, yang pertama adalah uji kualitatif yaitu uji dengan Milon. Nah, tujuan daripada untuk uji kualitatif menggunakan Milon ini adalah untuk mendeteksi protein yang mengandung asam amino dengan gugus residu R-fenol. Ya, jadi ingat untuk mendeteksi protein dengan gugus dengan asam amino yang mengandung gugus residu R-fenol yaitu tirosin. Nah, kalau kalian lihat asam amino yang mempunyai gugus fenol itu kan tirosin. Nah, di sini kalian akan menggunakan yang namanya reagen Milon. Nah, reagen Milon itu apa? Reagen yang berisi dengan asam nitrat pekat dan merkuri. Nah, prinsipnya apa? Nah, gugus fenol pada asam aminotirosin nanti akan mengalami nitrasi. Seperti gambar, reaksi ini adalah menunjukkan ketika fenol ketemu dengan asam nitrat, maka dia akan mengalami nitrasi, penambahan gugus NO. Nah, gugus NO ini nanti akan mengalami isomerisasi, mengalami yang namanya resonansi. Nah, setelah terjadi nitrasi, maka dia akan bertemu dengan merkuri, karena di dalam reagen Milon itu ada merkurinya. Nah, dua molekul tirosin yang sudah ternitrasi nanti akan membentuk kompleks dengan merkuri. Nah, tandanya kalau dia sudah membentuk kompleks dengan merkuri, maka dia akan ditandai dengan warna merah seperti yang ada gambar di samping ini. Namun demikian, kadang warnanya pun tidak sangat mencolok. Mungkin salah satu indikator lain sebagai hasil positif dari uji Milon adalah terbentuknya endapan berwarna putih atau kuning. Ya, kalau warna larutan tidak mesti harus nampak ya. Kalau nampak bersyukur, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tetapi karena secara teoritis bahwa reaksi awal antara merkuri nitrat akan menghasilkan endapan berwarna putih atau kuning pada pada protein yang mengandung asam aminotirosin. Nanti setelah dipanaskan akan warnanya menjadi merah. Nah, seperti itu. Nah, Anda bisa melihatnya di gambar sebelah kanan tersebut ya. Nah, ini adalah finol. Kemudian sebagai eh, apa ya eh, sebagai penentunya, jadi dia menggunakan finol murni dengan reagen Milon, dia membentuk endapan, sedikit endapan putih dan larutannya warnanya orange atau kuning tua. Nah, kemudian tirosin yang ada di tirosin murni itu sendiri ketika ditambah reaksi uji Milon, maka dia warnanya akan merah seperti ini. Nah, kemudian ini yang putih telur, dia akan membentuk suatu endapan, ya. Jadi dia akan mengumpal dan juga endapan itu akan ada bercak warna merah. Nah, ini juga menandakan hasilnya positif. Nah, kenapa besok kalian pada eksperimen untuk protein ini nanti harus membawa sampel yaitu telur. Yang diambil adalah putih telurnya. Oleh karena itu, gambar ini akan memberikan gambaran sedikit hasil positifnya seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian yang uji Hopkins Call, nah ini tujuannya untuk mendeteksi asam amin protein yang mengandung asam amino triptofan, di mana asam amino yang mengandung cicin indol pada gugus R-nya. Nah, di sini uji Hopkins Call, kalian akan menggunakan reagen Hopkins Call, yaitu yang mengandung asam glioksilat. Nah, strukturnya ada di gambar ini. Nah,
Prinsipnya adalah ketika kalian punya asam amino triptofan yang mengandung gugus indol bertemu dengan asam glioksilat yang ada dalam reagen Hopkins-Cole, nanti dia akan membentuk reaksi siklisasi. Nah, reaksi siklisasi ini akan muncul ketika warnanya akan terbentuk warna cincin ungu. Nah, jadi warnanya seperti ini. Nah, ini terjadi indikasi bahwa ada reaksi siklisasi antara asam glioksilat yang ada di reagen Hopkins-Cole dengan protein yang mengandung asam amino triptofan. Ya. Nah, pada eksperimen nanti apa? Kalian akan disuruh menambahkan H2SO4. Kalau nggak salah, coba lihat buku petunjuk praktikumnya. Nah, H2SO4 itu nanti fungsinya untuk menstabilkan si asam glioksilat dan juga mencegah dekomposisi dan pelepasan karbon dioksida. Nah, karena asam glioksilat itu strukturnya seperti ini, dia sangat fragile atau gampang terdekompos. Sehingga dalam reagennya biasanya ditambah asam sulfat atau ketika kalian uji nanti harus menambahkan asam sulfat ya. Karena kalau enggak ini akan terdegradasi menjadi CO2 dan juga sisanya menjadi aldehid. Gitu ya. Nah, untuk mempertahankan asam glioksilat ini maka kita butuh H2SO4 sebab H2SO4 itu nanti bisa menstabilkan dengan cara mengikat air yang ada di sekitar asam glioksilat gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah uji ninhidrin. Nah, uji ninhidrin ini dilakukan untuk mendeteksi adanya asam amino bebas. Kalau tadi dua ujian tadi untuk mendeteksi protein yang mengandung asam amino yang pinol yaitu tirosin, yang kedua yang triptofan. Tapi ini untuk mendeteksi adanya asam amino bebas. Artinya apa? Proteinnya sudah mengalami hidrolisis. Jadi sudah menghasilkan monomernya. Nah, di dalam uji ninhidrin, maaf ini salah. Reagen ninhidrin itu eh, kalian nantinya akan menggunakan reagen ninhidrin yang isinya adalah 2,2 dihidroksi indan 1,3 dion. Nah, strukturnya ada di bawah ini. Ya. Nah, nanti asam amino bebasnya nanti akan bereaksi dengan reagen ninhidrin. Dia akan membentuk reaksi dimer. Ini reaksi dimer. Reaksi dimerisasi itu adalah penggabungan dua molekul menjadi satu molekul yang besar. Nah, itu reaksi dimerisasi. Nah, di uji ninhidrin ini reaksi dimerisasi akan terjadi nanti akan ditandai dengan timbulnya warna biru keunguan seperti yang ada di gambar ini. Ya. Jadi kalau nanti sampel kalian mengandung asam amino bebas ketika diuji dengan ninhidrin, maka dia akan menampakkan warna biru keunguan. Nah, uji ninhidrin ini ternyata dimanfaatkan oleh bidang forensik yaitu kepolisian untuk mendeteksi adanya sidik jari. Nah, jadi kalau ada pelaku kejahatan, nah itu kan sidik jarinya dideteksi dengan menggunakan reagen ninhidrin. Karena apa? Nah, keringat kita pun juga mengandung protein. Barangkali ada beberapa asam amino yang sudah lepas dari struktur protein itu sehingga bisa teridentifikasi. Nah, contohnya seperti ini, jadi bisa membentuk pola apa sidik jari yang khas dan itu bisa nantinya dicocokkan dengan data antemorfem. Nah, di kita kemarin revisi kurikulum memang diminta adanya mata kuliah kimia forensik. Nah, ini kalian sudah mendapatkan sedikit ya, yaitu melalui uji ninhidrin. Nah, kemudian yang keempat itu adalah uji Buret. Nah, di uji Buret ini adalah mendeteksi adanya ikatan peptida. Ya, kalau tadi kita hanya mendeteksi beberapa asam amino. Nah, ini adalah mendeteksi ikatannya. Jadi kalau protein itu kan pasti ada namanya ikatan amida atau ikatan peptida. Nah, itu bisa deteksi dengan menggunakan uji Buret di mana uji Buret itu menggunakan larutan CuSO4 dan NaOH. Nah, nanti
kalian di eksperimen itu nanti kalian akan disediakan dua larutan, yaitu CuSO4 dan NaOH. Nah, nanti kalian reaksikan dulu protein yang kalian harus uji dengan NaOH, kemudian nanti ditetesi dengan larutan CuSO4. Hasil positifnya apa? Nah, hasil positifnya adalah ditandai dengan terbentuknya warna violet. Nah, warna violet ini dihasilkan dari apa? Reaksi antara Cu2 plus dari CuSO4 dengan rantai polipeptida pada protein. Di mana rantai polipeptida pada protein itu dia ada yang namanya ikatan amida. Nah, Cu2 plus nanti membentuk kompleks dengan ikatan amida di mana elektron bebasnya dari NH yang berikatan langsung dengan Co. Nah, dia nanti akan membentuk kompleks dengan Cu2 plus. Nah, karena dia membentuk senyawa kompleks, maka dia memberikan warna yang khas, yaitu warna violet. Gitu ya. Kemudian yang terakhir diuji kualitatif yaitu dengan uji pengendapan logam. Nah, ini apa untuk mendeteksi keberadaan protein di dalam sampel. Kalau sebelumnya kita yang uji apa? Uji Buret itu mendeteksi ikatan amidanya, ini mendeteksi proteinnya. Caranya apa? Dengan menambahkan beberapa larutan logam. Nah, biasanya kita memakai larutan merkuri 2 klorida dan timbal 2 asetat. Nah, nanti tergantung laborannya akan memberikan larutan apa ya. Kalau kalian disediakan dua-duanya, maka silakan uji dengan dua-duanya. Nah, di sini di pengendapan logam ini protein kita paksakan mengalami denaturasi. Jadi dengan penambahan adanya logam, terutama logam berat seperti Hg dan Pb, maka protein itu akan mengalami denaturasi. Kenapa protein akan mengalami denaturasi? Karena logam akan mengganggu jembatan garam atau interaksi ionik yang menstabilkan struktur tiga dimensi dari protein itu, baik struktur tersier maupun struktur kuartener. Nah, kalau dia terganggu jembatan garamnya atau interaksi ioniknya, maka dia akan terdenaturasi, yaitu ditandai dengan proteinnya mengendap dan tidak bisa kembali lagi wujudnya atau tidak bisa mengalami renaturasi itu. Oleh karena itu, nanti pada uji pengendapan logam, Anda ketika sampel Anda mengandung protein, maka dia akan terbentuk endapan. Endapannya berwarna yang tergantung kalau pakai PB biasanya endapannya cenderung sedikit hitam karena PB warnanya memang hitam. Kalau HG mungkin akan cenderung warnanya putih ya itu. Nah, terkait dengan uji pengendapan logam, uji pengendapan protein itu bisa dilakukan selain dengan menggunakan logam. Nah, kalau yang logam itu tadi sudah saya jelaskan, salah satu mekanismenya adalah dengan mengganggu interaksi ionik atau jembatan garam yang menstabilkan ikatan struktur tiga dimensi dari protein itu. Atau logam itu juga bisa dimungkinkan dia bisa mengganggu eh, muatan yang ada di asam amino penyusun protein. Kita ketahui bahwa asam amino penyusun protein itu dia memiliki titik isoelektrik yang khas karena dia membentuk Twitter ion. Nah, titik isoelektrik itu adalah titik di mana asam amino menstabilkan dirinya atau terstabilkan. Nah, kalau ada logam, maka eh, dia bisa mengganggu titik isoelektriknya, bisa naik atau bisa turun. Atau bahkan logam itu bisa mengganggu pH daripada lingkungan sekitar protein. Nah, kalau pH-nya terganggu, maka titik isoelektriknya terganggu, maka proteinnya akan mengendap. Jadi mekanisme eh, pengendapan protein atau denaturasi protein dengan menggunakan logam ada dua mekanisme yang mungkin bisa kita jelaskan. Kemudian berikutnya ada dengan menggunakan amonium sulfat jenuh. Nah, ini adalah salah satu garam, larutan garam jenuh. Kalau kalian eksperimen, dulu kalau isolasi dengan bahan alam, kalian suruh memisahkan, kalian biasanya memakai natrium,
garam dapur jenuh atau NaCl jenuh. Itu sama. Nah, ini disebut dengan reagen salting out. Nah, salting out itu, nah mekanismenya gimana? Nah, jadi kalau garam itu kan sifatnya higroskopis. Kalau kalian menambahkan suatu garam di larutan protein. Nah, protein itu kan terstabilkan dengan ikatan beberapa ikatan. Salah satunya ikatan hidrogen dengan molekul air. Kalau itu proteinnya terlalu dalam air. Nah, ketika ada garam, maka garam itu kan bersifat higroskopis. Nah, kalau bersifat higroskopis, maka dia mudah menarik yang namanya air. Jadi molekul air yang sedang menstabilkan protein itu, kemudian ada garam jenuh, maka airnya akan pindah ke garam, ya, sehingga proteinnya kekurangan air. Oleh karena itu proteinnya nanti akan mengendap, ya, bisa terdenaturasi atau mengendap secara fisik saja. Oke, nah itu mekanisme dari penambahan garam jenuh. Kemudian yang berikutnya dengan menambahkan pelarut organik, contohnya yaitu golongan alkohol. Nah, di sini golongan alkohol ini adalah senyawa organik atau pelarut organik yang mempunyai gugus hidroksil atau OH. Nah, gugus hidroksil itu juga sama. Dia dapat berinteraksi ikatan hidrogen dengan air. Jadi mekanisme pertamanya seperti garam jenuh tadi, amonium sulfat. Jadi dia bisa berinteraksi dengan air yang mengelilingi si proteinnya. Sehingga proteinnya nanti kekurangan molekul air sehingga dia mengendap atau bisa juga terdenaturasi. Atau mekanismenya juga bisa, dia juga bisa mengganggu dengan cara menurunkan pH dari larutan protein itu sendiri. Karena alkohol itu kalau di dalam larutan, dia pH-nya cenderung asam. Jadi cenderung dia melepas positif. Sehingga dia juga bisa yang namanya mengganggu kestabilan struktur protein dengan menurunkan pH larutan tersebut. Sehingga nantinya protein bisa mengendap atau terdenaturasi. Oke, itu terkait dengan tambahan mengenai uji pengendapan protein. Jadi uji pengendapan protein itu tidak hanya dengan logam, tapi dengan amonium sulfat jenuh dan juga alkohol. Tetapi di eksperimen besok kalian hanya menggunakan logam saja. Oke. Oke, silakan ini yang uji kualitatif, silakan dicermati. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan, silakan. Ada yang ditanyakan, monggo. Sebelum saya lanjutkan, oke, nggak ada pertanyaan? Berarti saya anggap jelas loh ya. Oke, kalau jelas, berarti saya lanjut ke uji kuantitatif. Karena nanti enzim itu sedikit rumit, jadi mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih daripada yang protein. Ya, nah, di uji kuantitatif ini kita hanya menggunakan satu metode, yaitu dengan menggunakan spektrofotometer. Metodenya kita namakan metode Curet. Namun besar kecilnya protein dalam suatu bahan pangan itu banyak sekali, ya. Nah, salah tiganya yang kita tampilkan di sini, yaitu ada uret, lori, dan kedal. Nah, kalau apa bedanya untuk biuret, lori, dan kedal? Nah, untuk biuret sama lori itu adalah untuk mendeteksi protein dalam bahan pangan yang terutama wujudnya cair atau uh, semi cair, yaitu seperti albumin telur gitu ya. Jadi dia lebih cenderung untuk mendeteksi protein yang di mana bahan pangannya itu dalam wujud cair. Sementara kalau kedal itu umumnya digunakan untuk mendeteksi protein dalam bahan pangan yang dalam wujudnya padat, ya. Nah, Buret dan lori itu sama-sama ketika kalian menggunakan bahan pangan yang wujudnya cair.
Nah, kalau burette itu untuk sampel yang diindikasikan kadar proteinnya jumlahnya tinggi di dalam bahan pangan itu. Tapi kalau lori itu untuk menentukan kadar proteinnya yang jauh lebih sedikit, misalkan 5 sampai 100 miligram batasnya. Ya. Jadi bisa dikatakan lori itu akan jauh lebih sensitif karena dia mendeteksi kadar protein yang jumlahnya sedikit sekali dalam bahan pangan. Tapi kalau burette kurang mampu, ya. Kalau burette itu kalau eh, di- tidak banyak proteinnya ya nanti warnanya tidak ngejreng, ya, atau absorbansi di spektrumnya nanti akan rendah. Nah, di uji burette ini nanti kita akan menggunakan spektrofotometer. Jadi kita seperti halnya karbohidrat, nanti kita mengukur serapan cahaya dari senyawa kompleks yang berwarna ungu. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai uji kualitatif dengan menggunakan burette, yaitu dengan menggunakan larutan atau reagen burette yang isinya CuSO4 dan NaOH. Nah, kalau di uji kuantitatif, nah reagen burette-nya sudah jadi. Nanti kalian tinggal menambahkan eh, larutan standar dengan burette, ya. Kemudian larutan sampel dengan burette dan belangkonya dengan burette. Nanti diukur apa serapan lambda maksimumnya, kemudian diukur berapa konsentrasi dari masing-masing larutan standarnya. Nah, sementara eh, apa lori lori itu dengan menggunakan kombinasi bereaksi burette dengan bereaksi lain yaitu valin-siocalcifinol, ya. Nah, ini kenapa dengan menggunakan bereaksi lain? Nah, ini dimungkinkan reaksi volin itu bisa bereaksi dengan residu tirosin dan triptofan dalam protein. Jadi harapannya karena ada reagen tambahan, maka tentunya metode Lori jauh lebih sensitif karena dia bisa berinteraksi dengan residu tirosin dan triptofan. Nah, kalau Biuret itu tidak bisa, karena Biuret itu hanya berinteraksi dengan ikatan peptida dalam protein saja, tapi tidak berinteraksi dengan asam amino jenis tertentu dalam proteinnya, ya. Tuh. Nah, kedal itu nanti digunakan untuk protein yang ada di dalam bahan pangan dalam wujudnya padat dalam pangan itu. Nah, protein ini digunakan untuk menentukan kadar nitrogen. Jadi yang dihitung adalah jumlah N total dalam sampel pangan tersebut atau sampel yang diduga mengandung protein. Nah, menurut saya pun kedal ini ya kurang sensitif. Karena apa? Nah, karena dia menentukan kadar nitrogen total dalam suatu sampel. Nah, padahal yang mempunyai nitrogen itu tidak hanya protein. Jadi mungkin ada senyawa lain yang juga mempunyai atom nitrogen. Sehingga nanti dia juga bisa terhitung di sini. Namun dalam perhitungannya pun memang ada pengalinya atau yang namanya kalau nggak salah faktor pengali. Jadi ada bilangan tertentu yang harus kita kalikan. Nah, bilangan itu sudah ada teoritisnya. Nah, itu nanti yang itu digunakan untuk apa ya? Membuat nilainya jauh lebih apa ya? Lebih mendekati apa ya valid gitu saja. Jadi nitrogen khusus untuk protein, ya. Namun di metode kedal ini selain hanya nitrogen total yang dideteksi, dia juga konsumsi waktunya juga lama. Karena di kedal ini kita harus melakukan 3 kali eksperimen. Jadi ada destruksi dulu karena bentuknya padat. Nah, kemudian dari hasil destruksi itu nanti destilasi. Kemudian dari hasil distilasinya nanti kita titrasi untuk menentukan kadarnya. Nah, itu mestinya lama sekali. Nah, kita hanya dikasih waktu cuma satu SKS itu 2 jam ya nggak cukup gitu. Nah, kalau 2 jam nggak akan cukup, ya karena ada 3 cara: destruksi, distilasi, dan titrasi. Ya, oleh karena itu kita menggunakan burette. Ya, kalau dengan menggunakan burette, nanti uji kuantitatifnya yaitu dengan metodenya spektrofotometer UV vis. Nah, di mana kita nanti kalian nanti akan disuruh membuat larutan konsentrasi standar. Jadi kita pakai 8 larutan standar mulai dari 2 miligram per mili sampai 16 miligram per mili.
ya. Nah, ini nanti kalian buat satu kelompok nanti diwajibkan diamanai untuk membuat 2 konsentrasi larutan standar. Nah, pembuatan larutan kurva standarnya kalau di protein kita menggunakan larutan standar BSA atau bovine serum albumin. Nanti kalian akan diberikan konsentrasinya sekitar 20 miligram per mili, ya. Nanti kalian encerkan, kalian buat seri konsentrasi yang sudah kita tentukan. Nah, di sini kenapa menggunakan larutan standar bovine serum albumin atau BSA? Karena BSA ini merupakan larutan standar yang dipakai untuk protein hewani. Karena struktur atau komposisi asam amino penyusunnya itu hampir sama. Jadi hampir mirip dengan protein hewani. Nah, seperti telur, daging, dan sejenisnya. Oleh karena itu nanti kita menggunakan BSA. Sebab kalian nanti ketika uji protein praktikum protein ini, kalian disuruh membawa telur yang diambil nanti putih telurnya. Sehingga kita menggunakan BSA. Gitu. Nah, tapi nanti kalau misalkan kalian di luar uh, lab mau eksperimen sendiri dan pengen mendeteksi protein dalam apa protein nabati dari tumbuhan seperti susu kedelai, maka kalian harus menggunakan larutan standar bukan BSA, tapi standar kasein. Nah, selain susu kedelai, susu dari hewani seperti susu sapi dan sejenisnya juga harus menggunakan larutan standar kasein. Sebab protein yang terkandung di dalam susu itu adalah protein kasein, bukan BSA. Kalau BSA itu terkandung di dalam daging dan telur, ya. Jadi protein yang dalam bentuk apa ya? Ya selain susu, kalau susu kan kasein gitu ya. Nah, kalau kasein maka kalian harus mencarinya standar kasein. Karena 80% protein yang ada di dalam susu itu memang isinya kasein, bukan BSA. Walaupun dia dari hewan, tetapi kadarnya jenis proteinnya berbeda gitu ya. Nah, kemudian diuji kuantitatif sama nanti kalian disuruh membuat larutan seri konsentrasi standar dan juga sampel kalian yaitu putih telur. Nah, silakan nanti kalian membawa telur ya. Nah, telurnya itu nanti dipisahkan antara putih dan kuningnya, kemudian diukur volumenya dan jangan lupa dicatat. Karena volume putih telur itu nanti digunakan untuk perhitungan. Nah, untuk sampelnya itu sendiri, nanti dari semua sampel, sejenis sampel, maka kalian harus encerkan sebanyak 10 kali. Artinya diambil 1 mili, kemudian diencerkan sampai 10 mili. Nah, itu untuk larutan ujinya. Nanti sama larutan sampel maupun larutan seri konsentrasi standar masing-masing dibuat triplo ya. Jadi setiap kelompok nanti harus ada 2 larutan standar, berarti ada 6 tabung reaksi, satu larutan sampel isinya berarti triplo berarti 3, jadi total 9 dan satu blanko. Nah, blankonya nanti diisi dengan reaksinya nanti. Nah, ini jangan sampai keliru ya. Nah, di sini ada gambar. Nah, yang warna biru adalah blanko. Jadi biuret itu kan warna larutannya kan biru. Jadi kalau tidak ada protein maka warna larutannya biru atau sedikit memudar. Tapi kalau ada protein dalam jumlah sedikit, mana warna birunya akan semakin pekat. Nah, kalau proteinnya tinggi kadarnya, maka dia warnanya akan menjadi violet. Jadi besok ketika eksperimen, ya kalian diamati. Nah, ketika nanti kalian sudah mengencerkan larutan standar, terus ditambah larutan biuret, kok warnanya nggak berubah, malah birunya jadi semakin memudar. Nah, itu Anda harus cross-check lagi perhitungan dan tekniknya atau labelingnya benar atau salah. Ya, sebab nanti kalau sudah terlanjur didiamkan 20 menit karena setelah ditambah larutan puret maka kita harus diamkan setelah sudah ketahuan salah. Nah, kalau mau ngulang sudah nggak ada waktu lagi ya. Oleh karena itu di sini benar-benar harus kalian cermati perubahan warna itu menjadi parameter penting dalam uji kuantitatif protein ini. Tidak hanya protein tapi semuanya ya.
Sebagai orang kimia, kalian juga harus mengamati perubahan yang terjadi, ya. Jangan sampai ketika nanti mau ngukur, udah diukur jadi salah, gitu kan. Jadi mau ngulang sudah nggak ada waktu, gitu kan. Nah, terkait dengan sampel, nanti kalian akan di sini ada 6 sampel. Nah, ada telur ayam kampung sama telur ayam omega 3. Nanti setiap kelompok membawa satu telur. Khusus untuk telur puyuh, ya jangan membawa satu. Kalau satu kan jumlahnya sedikit. Nah, kalian minimal bawa 3 atau 5 lah, ya. 3 atau 5. Nah, ini kan ada enam sampel. Nah, tapi kelompoknya 8. Nah, maka ada kelompok yang membawa telur yang sama. Nah, silakan yang sama nanti dikasih tanda, misalkan ada yang membawa telur ayam kampung. Berarti kelompok satu ayam kampungnya dari mana, yang kedua dari mana. Karena berbeda daerah juga nanti beda juga kadar proteinnya. Ya, atau ada yang membawa telur bebek, misalkan dari Ngaglik yang satu, yang dua dari Banguntapan Bantul. Ditulis saja gitu ya. Gitu. Nah, kemudian kalau tahun kemarin atau semester kemarin itu memang ada telur angsa. Nah, telur angsa saya ganti menjadi telur mentok. Sebab telur angsa itu satu, mencarinya susah. Kemudian kedua, kalaupun ada, dia telurnya pasti sudah lama. Sehingga banyak sekali telurnya kalau ketika dibuka, kuning telur sama putih telurnya sudah mencampur. Nah, itu sudah tidak bisa lagi diuji kadar proteinnya secara kuantitatif dengan valid. Oleh karena itu saya ganti dengan telur mentok. Harapannya kalau telur mentok sepertinya jauh lebih mudah untuk dicari. Oke. Nah, ini telur yang di bawah adalah telur yang masih mentah, jangan telur yang sudah matang atau sudah dikukus ya, karena yang kita ambil adalah cairan albuminnya, gitu ya. Oke. Nah, silahkan nanti ketua kelas bisa membaginya dan berdiskusi siapa yang membawa telur ayam kampung dan seterusnya. Nah, untuk tugasnya, nah sama nanti untuk bagian protein ini nanti kelompok genap yang akan mendapatkan uji kuantitatif, switch dengan yang sebelumnya. Sebelumnya kan kelompok ganjil ya. Atau kalau salah, coba nanti saya lihat lagi, sepertinya udah benar kelompok genap. Nah, setiap kelompok akan diamanai atau disuruh membuat 2 seri konsentrasi larutan standar dari BSA. Ya, silakan dihitung dengan cermat. Nah, masing-masing itu dibuat dalam 10 mili. Dengan konsentrasi larutan induk PSA-nya 20 mg per mili. Ingat, jangan salah melabeli dan juga jangan salah menghitung. Sebab kemarin yang karbohidrat sepertinya ada yang salah mengelabeli. Jadi, absorbansinya jauh lebih dari 1, padahal konsentrasinya cukup rendah. Ya, oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika ingin yang akan, ya jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke enzim loh. Oke, nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, monggo Budas bisa dilanjutkan mengenai enzim. Terima kasih, Mas Yoga. Anak-anak, tidak ada yang nanya nanti kalau ujian pretest keluar, Anda nanti nyalakan Pak Yoga dengan Budas itu ya. Saya satu tim dengan Pak Yoga itu senang sekali selain Pak Yoga masih relatif sangat muda. Yang kedua, ketika menjelaskan itu detail sekali. Jadi sama seperti saya, jadi bisa menjadi kader saya kalau saya pensiun. Jadi mudah-mudahan Pak Yoga bisa meneruskan apa yang sudah saya lakukan. Jadi saya ini bukan basa-basi, jadi saya bangga karena saya tidak perlu nambah-nambahin lagi untuk yang protein karena semua sudah jelas. Jadi anak-anak nanti kalau ditanya
mengapa kamu menggunakan uji penentuan kadar protein dengan biuret misalnya gitu kan, tidak pakai kayedal, Anda pasti bisa jawab kan apa Yoga sudah menjelaskan secara detail tentang hal itu gitu ya. Ada 3 penentuan kadar protein, bisa biuret, bisa lore, bisa kayedal. Nanti kalau ditanya bedanya biuret dengan lore apa? Tadi Pak Yoga juga sudah menyampaikan sama-sama bentuk sampelnya cairan atau sedikit air seperti koloid. Jadi kalau albumin itu kan seperti koloid. Yang kedua adalah kalau lore itu untuk sensitif kadar protein yang rendah, sedangkan kalau biuret untuk kadar protein tinggi, kalau kayedal untuk yang padatan karena menggunakan tahap pertamanya destruksi gitu ya. Nah itu sudah dijelaskan semua detail sampai kenapa pakai standarnya BSA tidak kasein. Jadi besok kalau pretest keluar itu sampai nggak bisa jawab berarti Anda sama sekali tidak mendengarkan apa yang disampaikan Pak Yoga. Saya akan teruskan tentang protein. Jadi praktikum untuk protein besok itu kita ada 2 praktikum yaitu protein untuk kuantitatif dan kemudian enzim untuk kuantitatif dan enzim untuk kualitatif lah. Jadi nanti untuk praktikum enzim yang kuantitatif itu diwakili oleh enzim tripsin, sedangkan untuk praktikum enzim yang kualitatif itu diwakili oleh amilase. Tolong dengarkan dengan baik-baik. Kalau kebetulan Pak Yoga tadi uji biuret itu hanya 5 langkah. Jadi penentuan kadar protein dengan biuret itu paling gampang 5 langkah. Jadi tidak terlalu sulit. Kalau enzim ini agak rumit ya. Jadi ada enzim tripsin dan enzim amilase. Tripsin nanti dipakai untuk analisis kuantitatif enzim, yaitu menentukan bagaimana pengaruh variasi konsentrasi enzim atau variasi konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim tripsin. Jadi nanti ada separuh kelompok, misalnya kelompok ganjil itu yang divariasi konsentrasi enzimnya, kemudian kelompok genap yang divariasi konsentrasi substratnya. Namun nanti datanya dijadikan satu, jadi supaya hanya cukup 1 kali pertemuan. Sedangkan kalau yang enzim amilase itu untuk mengetahui untuk analisis kualitatif, yaitu mengetahui fungsi enzim amilase di dalam air liur maupun di dalam urin di dalam menghidrolisis amilem. Jadi dalam menghidrolisis amilem. Nah, nanti untuk yang enzim tripsin itu nanti menggunakan metodenya Anson secara kuantitatif, sedangkan kalau yang enzim amilase menguji aktivitas enzim amilasenya dalam berbagai konsentrasi secara kualitatif. Jadi artinya kalau secara kualitatif itu tidak perlu sampai detail, istilahnya pengukurannya tidak usah seteliti banget gitu, karena kita hanya secara kualitatif. Jadi kalau kualitatif itu lebih cenderung pada semacam identifikasi, ada nggak perubahan warnanya, ada nggak timbul gelembungnya dan sebagainya, itu adalah kualitatif. Kita mulai dari pengaruh konsentrasi enzim terhadap aktivitas enzim tripsin. Seperti diketahui bahwa enzim itu di dalam tubuh kita banyak sekali ya. Sampai sekarang aja yang ditemukan sudah lebih dari 2000. Dan biasanya enzim itu tidak bisa digambarkan utuh struktur molekulnya. Kenapa? Karena enzim itu sangat rumit. Apalagi dalam tubuh kita, struktur enzim itu biasanya adalah dalam bentuk, jadi di dalam tubuh kita itu protein kan ada yang bentuknya primer, sekunder, tersier, kuaterner ya. Jadi yang terbanyak di dalam tubuh kita itu adalah tersier. Tersier itu adalah struktur sekunder seperti alfa helix, beta sheet, tapi yang kemudian melipat-lipat lagi, sehingga biasanya kalau di dalam bukunya Harper's, buku biokimia untuk kedokteran itu, enzim itu biasanya hanya digambarkan pada sisi aktifnya. Sisi aktif itu adalah sisi yang bereaksi dengan substrat. Jadi jarang sekali digambarkan cara utuh bentuk enzimnya. Nah, enzim tripsin adalah salah satu enzim yang ada di dalam tubuh kita, yang dia termasuk golongan enzim hidrolase. Jadi artinya hidrolase itu menghidrolisis. Atau lebih tepatnya dia adalah enzim proteolisis. Enzim proteolisis adalah enzim proteolisis adalah enzim yang menghidrolisis protein gitu ya, yang berguna untuk mengkatalisis reaksi hidrolisis protein menjadi asam amino. Nah, tripsin itu dalam tubuh kita dihasilkan di mana saja, yaitu
di pankreas, kemudian dialirkan menuju usus 12 jari. Jadi di pankreas dialirkan menuju usus 12 jari. Tapi di dalam tubuh kita, di mulut itu yang terbanyak adalah enzim amilase. Jadi tripsin tidak ada, sehingga ketika kita mengkonsumsi makanan yang protein, itu belum terjadi yang namanya digesti atau pemutusan apa namanya protein di dalam mulut. Nanti kita akan belajar metabolisme secara detailnya pada mata kuliah biokimia teori yang akan disampaikan oleh Pak Yoga. Mudah-mudahan Pak Yoga menyampaikan itu sehingga nanti saya pada saat mengajar mata kuliah biokimia fisik sudah tidak akan mengulangi kembali. Kemudian fungsi utama enzim trisin adalah mengubah protein menjadi senyawa yang lebih sederhana, yaitu asam amino. Artinya enzim tripsin itu akan menghidrolisis protein yang masuk dalam tubuh kita menjadi asam amino. Tetapi tidak semuanya secara sempurna menjadi asam amino. Masih ada beberapa yang menjadi bentuknya dipeptida, tripeptida. Jadi dipeptida itu berarti terdiri dari 2 asam amino, tripeptida itu berarti 3 asam amino, tetrapeptida berarti 4 asam amino dan seterusnya. Jadi tidak semuanya berubah jadi asam amino karena pekerjaan enzim trisin tidak mungkin akan sempurna. Asam amino yang diperoleh itu kemudian diangkut oleh darah, diedarkan pada seluruh sel yang membutuhkan. Kemudian di sel tersebut asam amino akan kembali dirakit untuk menghasilkan protein yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Di sini artinya akan dirangkai kembali menjadi protein itu, yang dimaksud dengan protein di sini adalah enzim. Jadi tubuh kita ini misalnya kehabisan enzim tripsin, maka kita dari konsumsi protein yang kita makan, didigesti, dipotong-potong menjadi asam amino. Kemudian kalau enzim trisinnya habis, maka ada perintah untuk membuat mensintesis enzim trisin, maka kemudian melalui sintesis protein dalam tubuh, maka mulai dari transkripsi, kemudian itu nanti akan dijelaskan Pak Yoga di mata kuliah teorinya gitu ya. Sampai nanti terbentuk pengkodean, pengubahan, mentranslate dari bahasa asam amino menjadi bahasa bahasa nitrogen. Kemudian nanti akan menjadi enzim. Terus enzim trisin dibutuhkan di mana akan dikirimkan ke tempat di mana enzim tersebut dibutuhkan. Nah, enzim trisin itu bekerja atas protein dalam makanan dan bantu menyempurnakan proses pencernaan lambung. Jadi memang ada beberapa protein yang kita makan itu sampai nyemplung di lambung itu, ada yang sudah beberapa dipotong sama enzim pepsin, tapi pemotongannya tidak sempurna. Nanti baru ke usus 12 jari akan mengalami pemotongannya sempurna. Setiap enzim bekerja pada kondisi optimum yang berbeda. Jadi setiap enzim itu mesti bekerja pada pH optimum, suhu optimum. Sehingga kalau Anda misalnya nanti penelitian untuk skripsinya itu berkaitan dengan enzim, pasti harus mencari pH optimum, suhu optimum, waktu inkubasi optimum. Nah, itu harus dicari gitu ya, dicari. Tapi kalau kita praktikum ini kita sudah menggunakan data. Enzim trisin itu pH optimumnya 8, maka nanti inkubatornya oleh Mas Avian, laboran kita, sudah di-setel, sudah diinstal 8 derajat. Kemudian suhunya 35 derajat, 35 derajat. Sedangkan pH-nya optimum ada 8, pH 8. Dan nanti pasti buffer fosfat atau buffer fosfat yang ditambahkan itu sudah dikondisikan pH-nya 8 supaya enzimnya bisa bekerja secara optimum. Nanti lain lagi, amilase itu suhu optimumnya tidak 35 tapi nanti 37. Nah, nanti inkubatornya juga akan di setel seperti itu. Nah, sekarang hal yang perlu kita ketahui tentang praktikum enzim. Yang pertama yang tadi saya katakan bahwa untuk analisis kuantitatifnya nanti pada enzim trisin itu ada kelompok yang memvariasi konsentrasi substratnya, ada kelompok yang melakukan variasi konsentrasi enzimnya sesuai dengan tabel yang nanti kita berikan. Kemudian harapannya adalah enzim trisin nanti akan menghidrolisis substrat. Dalam hal ini adalah substratnya adalah protein. Dalam hal ini proteinnya adalah kasein menjadi asam amino. Sekali lagi, semuanya tidak akan mungkin berubah menjadi asam amino lah. Yang asam amino yang sudah dikerjakan oleh enzim tripsin tadi, nantilah yang akan dilihat berapa besarnya asam amino lah. Berapa banyaknya asam amino yang dihasilkan, berarti itu adalah hasil kerja enzim tripsin gitu ya. Nanti saya tunjukkan bagaimana mekanismenya.
Terus yang kedua bertujuan untuk mengetahui variasi konsentrasi terhadap aktivitas enzim. Ada 3 larutan yang harus dibuat, yaitu larutan sampel, larutan kontrol, dan larutan blanko. Larutan sampel berarti larutan dari sampelmu. Nah, nanti dalam hal ini bedanya larutan sampel dengan kontrol adalah hanya pada urutan memasukkan campurannya. Jadi nanti saya akan tunjukkan tabelnya. Jadi kalau larutan sampel itu sampelnya dipertemukan dulu dengan enzimnya, baru kemudian dimatikan, kerja enzimnya dimatikan. Tapi kalau kontrol dimatikan dulu enzimnya, baru dipertemukan namanya stratnya gitu ya. Enzim amilase kita tidak menentukan aktivitas secara kuantitatif, tapi kita hanya menguji apakah betul enzim amilase pada air liur atau urin itu mampu mendegradasi atau menghidrolisis amila menjadi glukosa gitulah. Itu nanti yang untuk enzim amilase. Nah, sekarang enzim trisin. Tujuannya menentukan aktivitas trisin dalam berbagai konsentrasi. Larutan yang digunakan yang pertama tadi kasein. Kasein itu sebagai substratnya. Lagi sebagai substratnya itu nanti yang akan dikerjai oleh si enzim trisin. Yang akan dihidrolisis dikerjain itu maksudnya dihidrolisis oleh enzim trisin menjadi asam amino dan oligopeptida lainnya. Jadi oligopeptida itu bisa dipeptida, tripeptida, tetrapeptida, pentapeptida gitu ya. Kemudian yang kedua adalah buffer fosfat. Fungsinya adalah membuat pH larutan supaya berada pada pH optimum kerja enzim trisin. Jadi pH-nya 8. Sama seperti kalian misalnya Pak Yoga senangnya bekerja di tempat yang dingin ber-AC. Bunda senangnya pada tempat yang panas. Maka kalau Pak Yoga disuruh kerja di tempat yang panas, dia kerjanya tidak optimum. Bunda kalau disuruh kerja di AC tidak optimum lah. Enzim itu juga seperti itu. Kalau dia senang bekerja di pH 8, ya pH-nya harus 8. Kalau tidak 8, pasti ya bekerja. Iya, bekerja. Pak Yoga bekerja di tempat panas. Iya, Buddha bekerja di tempat dingin. Iya, tapi kerjanya menjadi tidak optimum gitu. Paham? Paham ya? Kemudian yang berikutnya adalah TCA. TCA itu asam trikloroasetat. Fungsinya adalah untuk menghentikan aktivitas enzim dengan cara mendenaturasi enzim atau maupun substrat. Kemudian NaOH. NaOH itu setelah TCA nanti dipakai untuk menghentikan aktivitas enzimnya, maka supaya larutan kembali netral dengan pH 8 tadi, maka TCA yang bersifat asam itu harus dinetralkan, maka ditambahkan NaOH. Jadi NaOH itu fungsinya untuk menetralkan TCA sebelum direaksikan dengan regen Volin-Sekase. Yang regen ini adalah regen pembentuk kompleks berwarna yang nanti akan diukur absorbansinya. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Volin-Sekase, bacanya Volin-Sekase ya. Itu adalah membentuk senyawa kompleks berwarna dengan asam aminotirosin yang dapat diukur absorbansinya pada panjang gelombang tertentu. Kenapa di sini disebutkan asam aminotirosin ya? Karena regen Volin-Sekase itu memang membentuk kompleks berwarna itu hanya dengan asam aminotirosin. Terus Anda pasti bertanya, loh, yang dihasilkan hidrolisis enzim trisin kan tidak hanya asam aminotirosin. Ya, betul. Nah, ini nanti kan ditanya diuji di pretest harus tahu ya. Pak Yoga tadi juga udah detail, Bunda juga detail gitu ya. Kenapa hanya asam aminotirosin? Lalu asam amino yang lain yang di dalam setiap protein termasuk kasein itu menurut teori itu bahwa semua protein itu rata-rata persentase terbesar asam aminonya adalah tirosin. Sehingga dengan menentukan asam amino tirosinnya secara tidak langsung sudah mewakili minimal asam protein yang ada di dalam sampel tersebut. Ingat-ingat. Jadi menurut teori bahwa sebagian besar protein itu kandungan asam amino tirosinnya adalah terbesar. Sehingga kalau kita mengambil asam amino tirosin nanti berikatan dengan regen Volin-Sekase menghasilkan senyawa berwarna, maka penentuan tirosin itu sudah dapat dikatakan representasi atau mewakili dari asam amino yang ada di dalam sampelnya, dalam hal ini adalah kaseinnya gitu ya. Nah, kemudian
prinsip percobaannya adalah seperti ini. Enzim trisin dipertemukan dengan proteinnya, yaitu dalam hal ini adalah substratnya adalah kasein. Kemudian dia menghidrolisis menjadi asam amino, dan beberapa belum menjadi asam amino, masih dari oligopeptida. Kemudian banyaknya protein yang terhidrolisis itu nanti akan sebanding dengan konsentrasi atau aktivitas enzim tersebut. Jadi artinya gini, berapa asam amino tirosin yang dihasilkan, berarti itu menunjukkan seberapa kuat kerjanya si enzim trisin itu menghidrolisis kasein, gitu ya. Semakin tinggi konsentrasi enzim, ya semakin banyak protein yang terhidrolisis. Tapi kalau misalnya enzimnya ditambahkan, kemudian kaseinnya ditambahkan, terus kemudian Anda kebetulan kebagian kelompok yang variasi konsentrasi enzim. Enzimnya ditambah terus, tapi substrat kaseinnya tidak ditambah terus. Maka apakah aktivitas enzim akan bertambah terus? Enzimnya ditambah terus, substrat kaseinnya yang mau dikerjain, yang mau dihidrolisis tidak ditambah. Apakah aktivitas enzim akan naik terus? Tidak, Ibu. Karena Tidak. tidak ada. Tidak. Kenapa? Karena kaseinnya udah habis. Yang mau dikerjain siapa? Gitu, ngerti nggak? Ya, kalau dulu di saya, waktu di ETB, kalau memvariasi konsentrasi enzim itu harus sampai mendapatkan grafik yang kemudian aktivitas enzimnya itu lurus terus turun. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa kalau lurus itu namanya fase stasioner, kalau naik itu fase lag, lurus itu fase stasioner, artinya sudah tidak ada penambahan lagi aktivitas enzim, akhirnya turun. Turun itu berarti kerja enzim turun karena sudah tidak ada lagi kasein yang dihidrolisis. Paham nggak? Paham? Paham? Paham, nak? Nak, paham? Paham. Nah, jawab. Namun demikian aktivitas enzim akan stand. Sebaliknya, besok yang dapat kelompok variasi konsentrasi substrat, sama. Substratnya ditambah terus, tapi enzimmu tetap. Apakah dengan substrat yang ditambah terus, aktivitas enzimmu akan naik terus? Tidak, Ibu. Tidak. Ya, benar Nabila. Kenapa tidak? Karena nggak ada yang bisa direaksikan kan, yang log sama C itu, Ya, Bu. Terus karena ada substratnya bertambah, tapi enzimnya tidak ada. Jadi tidak ada yang mengikat substratnya menjadi produk, ya tak? Ya, ya, ngerti maksudnya? Substratnya ada, tapi enzimnya yang ngerjain untuk mengubah jadi asam amino nggak ada. Berarti kan aktivitas enzimnya tidak akan naik. Paham? Paham? paham, Bu. Ya, paham. Terus, nah nanti setelah itu aktivitas enzim itu dilihat dari apa? Pembentukan warna kompleks yang terbentuk dari reaksi antara hasil hidrolisis, dalam hal ini adalah tirosin, dengan reagen Volin C tadi, sehingga dengan spektrofotometer, sinar tampak dapat diukur absorbansinya. Jadi penentuan aktivitasnya itu masih tetap sama menggunakan hukum Lambert-Beer. Coba, A sama dengan epsilon B kali C. Epsilon itu ada juga buku yang menulis A kecil. Epsilon atau A kecil itu adalah koefisien ekstensi molar atau tetapan ekstensi molar. Pertanyaan saya, namanya konstanta atau tetapan berarti harganya? Tetap. Ya, betul, Adita. Namanya konstanta atau tetapan berarti harganya tetap. B adalah tebal kuatnya sama enggak? Sama enggak? Sama. Sama, betul, Nabila dan Olive. Jadi kalau begitu, ini tetap, ini tetap. Berarti kalau koefisien atau tetapannya tetap, tebal kuatnya juga tetap, maka dapat dikatakan A itu apa? Ekuivalen hanya dengan C. Siapa yang belum paham? Ini tetapan, ini tebal kuatnya sama, berarti ini harganya tidak berubah. Berarti kalau harganya tidak berubah kan boleh ditiadakan. Ya enggak? Ya? Paham? Paham. Paham, Bu. Paham enggak? Ya, paham. Berarti kalau begitu absorbansi bisa dikatakan ekuivalen hanya dengan siapa? C. Konsentrasi.
Berarti kalau Mbak Nabila, Mbak Olim, Mbak Adita mengukur absorbansi sama aja mengukur Konsentrasi. Konsentrasi. betul, pintar. Pintar. Nah, jadi ini. Jadi reaksinya seperti ini. Protein dalam hal ini kamu besok sampelmu substratnya adalah kasein dengan enzim trisin akan dirubah menjadi asam amino dan oligopeptida. Salah satu asam aminonya adalah tirosin. Tirosinnya bereaksi dengan regin polinsekase menghasilkan kompleks berwarna biru kehijauan. Kemudian kompleks berwarna biru kehijauan ini diukur absorbansinya pada lambda maksimum. Ya, paham? Paham? Paham ya? Ya. Sekarang kita teruskan. Berdasarkan hal itu berarti banyaknya mol kompleks yang terbentuk sebanding dengan banyaknya asam amino yang dihasilkan dari hidrolisis kasein oleh enzim trisin. Banyaknya asam amino yang dihasilkan menunjukkan besarnya aktivitas enzim trisin, iya enggak? Berarti tirosin yang dihasilkan itu sama aja hasil kerjanya siapa? Enzim tripsin. Berarti kalau mengukur banyaknya tirosin sama aja mengukur aktivitas enzim tripsin. Jadi misalnya Fathia disuruh bawa batu dari D02 ke D03. Nah, misalnya gitu ya. Berapa banyaknya batu yang dipindah dapat dipindah Fathia dari D02 ke D03 itu menunjukkan aktivitas kerjanya si Fathia. Ngerti nggak? Paham, Bu. Nah, jadi kalau berapa banyaknya kasein yang menghasilkan tirosin, itu berarti banyaknya tirosin itu menunjukkan apa? Hasil kerjanya si Tripsin. gitu ya. Nah, nanti kita akan menghitungnya itu kita dengan menggunakan satuan aktivitas enzim, yaitu mol per liter persatuan. Dalam aktivitas ini kita mengenal adanya kofaktor ya. Nah, ini nanti kita akan gunakan untuk menuliskan satu unit aktivitas enzim sesuai dengan apa yang kita lakukan. Banyaknya enzim pada keadaan optimal yang menyebabkan perubahan 1 mikromol substrat. Berarti substratnya diganti siapa? Menyebabkan perubahan 1 mikromol substratnya tadi siapa? Kak? Kak? Substratnya siapa tadi? Fathia? Adita? Pada tidur. Nggak tak teruskan loh kalau nggak ada yang nyambungin. Substratnya tadi siapa? Mbak? Kasein bukan, Bu? Betul. Nah, disauti Mbak Dita. Banyaknya enzim pada keadaannya menyebabkan perubahan 1 mikromol kasein dalam waktu 1 menit. Dalam waktu besok nggak 1 menit, karena besok dilakukan 20 menit, berarti di sini dalam waktu 20 menit pada suhu berapa tadi? Optimumnya enzim trisin tadi berapa? 35 derajat Celcius ya. Gitu ya. Jadi definisi ini diubah sesuai dengan keadaan percobaan atau praktikum yang kita lakukan. Paham? Paham, Bu. Nah, kita teruskan. Nah, ini nanti kan PPT-nya dikirim ke Anda ya. Jadi ini ya. Variasi besok yang variasi konsentrasi enzim kita lihat. Enzimnya yang diubah-ubah, sedangkan kaseinnya yang tidak diubah. Berarti substratnya tetap, enzimnya yang diubah. Kalau dulu, kamu itu sekarang termasuk manusia yang dienakkan ya Pak Yoga. Yang dulu itu, satu kelompok harus mengerjakan semua ini sehingga kadang-kadang tambah 1 jam belum selesai. Nah sekarang kan kita dipaksa harus hanya 1 jam 40 menit itu sebenarnya Anda itu dijolimi. Dijolimi sama jurusan. Karena dulu saya praktikum di ITB itu, praktikum itu dari jam 8 sampai jam 2 siang. Karena memang banyak. Nah supaya besok tidak sulit, maka nanti per kota ini per kelompok. Jadi misalnya kelompoknya Afifah, nanti dapatnya kotak nomor 1. Berarti kamu nanti pakai T0, T0 itu berarti yang kontrol, itu komposisinya kasein 4 mili, buffer fosfat 2,5, enzim trisin setengah. Terus T20 berarti memberi kesempatan enzim trisin untuk bekerja selama 20 menit. Jadi artinya T20 itu gitu ya. Memberi kesempatan enzim trisin untuk menghidrolisis kasein selama 20 menit di inkubator.
pada suhu optimumnya dia, pada pH optimumnya dia, paham? Paham, Bu. Nah, pokoknya buffer fosfatnya ini angkanya berubah-ubah tapi tidak mempengaruhi karena dia hanya penstabil pH. Nah, pokoknya jumlahnya sebaris ini harus berapa ini? 7. 7 dah? Semua 7 dah? Nah, nanti misalnya Fatkiah dapat kotak nomor 4. Berarti Fatkiah mengerjakan yang larutan kontrol itu komposisinya ini, yang larutan sampelnya yang nomor 2 ini. Paham? Paham, Bu. Semuanya dibuat triplo. Berarti kalau semuanya dibuat triplo, berarti Anda nanti satu kelompok butuh berapa ini? Butuh berapa tabung reaksi? Jadi misalnya kelompoknya Fatkiah tadi kotak pertama. Berarti ini 3 tabung, ini 3 tabung, belangkonya 3 tabung, terus larutan standar berapa? Anda nanti setiap kelompok diminta untuk satu apa namanya? 2 apa 1 ya Pak Yoga? Larutan standar. 1. Pak Yoga nanti per kelompok berapa larutan standar? Kalau satu Halo, kelompok, eh sepertinya satu kelompok ini satu deret ini satu Bu, satu kelompok. nggih, nggih. Enggak, larutan standarnya 1 nggih. Gimana Bu Das? Pakai bikin larutan standar atau kita bikinkan? Sudah bikin. Kalau gimana Prof Eviana Bu? Larutan standar yang. Larutan standarnya nanti dari lab kan Bu? Oh, dari Kemudian, lab. oke. Bikin, ya udah. Terus mereka hanya mengencerkan apa dengan menambahkan Iya. Berarti sangat dienakkan. Mas Ika dulu penjenengan belum rawuh itu, mereka satu kelompok harus bikin ini semua, bikin larutan standar lengkap. Jadi mereka kadang sampai oh, jadi, diingat-ingat nih, satu kelompok berarti berapa tabung reaksi karena nggak pakai larutan standar kata Pak Yoga. Berarti hanya 7 tabung reaksi ya. Ini larutan kontrol 3, larutan sampel 3, nangkunya 1. Berarti berapa nak? Berapa? 7, Bu. 7. Ya, betul. Kemudian ini yang variasi substrat. Berarti kalau variasi substrat, siapanya yang tetap? Kalau substratnya yang divariasi, siapa yang tetap konsentrasinya? Weh. Nyaut toh, nak? Nek ra nyaut tak tutup tenan loh. Enggak tak teruskan. Enzimnya, Bu. Ah, mbok ngono toh, punya mulut toh, ya. Jadi enzimnya yang tetap. Nanti sama ini yang katakanlah yang variasi substrat itu kelompok genap. Berarti ini kelompok 2, kelompok 4, kelompok 6, kelompok 8. Sama caranya, buffernya itu hanya menggenapi supaya 7 ya. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Ini kamu harus hafal. Jadi kita lihat mana bedanya larutan kontrol dengan larutan sampel. Jadi aktivitas kita lihat. Sama dengan 0 menit itu maksudnya gini. Enzimnya belum bekerja sudah dimatikan. Sama 20 menit sama dengan 20 menit artinya enzimnya dibiarkan bekerja 20 menit baru dimatikan. Pertanyaan saya, tadi siapa larutan yang bertugas menghentikan atau mematikan kerja enzim? Siapa tadi? Orang jawab, ya tak tahu ke, tak terus ke. Siapa tadi yang bertugas menghentikan atau mematikan kerja enzim siapa? TCA atau bukan, Bu? Ya, TCA benar Desi. Ya, jawab apa Mbak? Jawab apa supaya Bunda Das sama Pak Yoga itu tahu nek kamu itu melek tidak tidur. Jadi TCA. Jadi di sini kita lihat. Coba dilihat. Nanti kalau Bunda ditanya biar tahu. Di sini di larutan kontrol tadi yang dikatakan enzimnya belum bekerja sudah dimatikan. Jadi di sini nanti kamu memasukkan dalam apa namanya tabung reaksi itu larutan buffer fosfat sama larutan tripsin sesuai dengan bagianmu tadi di kotak yang kamu di bagian tadi.
Terus katakanlah buffernya katanya 1 mili, tripsinnya tadi kalau yang variasi tripsin berarti 0,5 mili gitu kan. Jadi tripsinnya belum bekerja, sudah dimatikan. Makanya ini ditambah TCA dulu. Setelah dimatikan, baru diketemukan dengan sutratnya. Paham? Paham, Bu. Pertanyaan saya, kalau sudah dimatikan dengan TCA, ada kemungkinan enggak enzimnya yang tetap hidup? Ada kemungkinan enggak enzimnya yang masih bisa bekerja, maksudnya tidak mati? Ada kemungkinan enggak? Jawaban. Kamu lihat ya, enzim trisinya itu maksimal berapa? 2 mili ya. Di sini 2 mili, di sini juga 2 mili ya. Terus ini TCA-nya 3 mili. Berarti TCA-nya jauh lebih banyak dari volume enzim trisin. Tapi mungkin enggak enzim trisinnya ada yang masih lolos bisa bekerja? Mungkin enggak? Jawab mungkin atau tidak mungkin? Mungkin, Dek. Pakai logikamu. Dirta apa? Apa Dir jawabanmu? Salah nggak apa-apa, orang namanya belajar kok. Mungkin nggak Dir? Kalau kamu main apa namanya gebak sodor, kamu sudah dijagain kanan kiri depan, ada mungkin nggak yang lolos? Mungkin. Ayo jawab, keburu malam ini. Ada yang dengerin nggak sih? Ya mungkin. Apa buktinya kalau mungkin ada enzim yang masih lolos? Buktinya apa? Nanti ketika diukur absorbansinya tidak. Ini lambungku udah naik loh, karena emosi. Apa buktinya kalau enzimnya masih ada yang hidup? Yaitu ketika diukur absorbansinya tidak. Astagfirullahaladzim. Ditutup aja ya, nggak usah diterusin ya. Kalau kamu nggak mau apa namanya, nggak mau dijelaskan, belajar sendiri deh. Jawaban Mbak. Ini yang mas tidur semua apa? Mas, Mbak, mau diteruskan nggak? Pak Yoga saya nggak mau meneruskan kalau nggak ada yang nyautin, nggak ada gunanya saya. Ayo yang lain, yang laki-laki mana? Yang laki-laki tidur. Nggak ada yang datang. Ayo, kamu sautin. Afifah, Dirta, Desi, Afifah. Saya ini tidak nakut-nakutin, saya tutup kalau saya nggak ada yang nyautin. Biarkan mau tahu atau enggak. Absorbansinya jadi lebih tinggi, Bu. Bukan lebih tinggi, absorbansinya pasti tidak 0. Kalau 0 berarti kan nggak ada tirosin. Tadi pada dengerin atau pada tidur? Apa buktinya bahwa enzimnya tetap ada yang bekerja ya? Kalau diukur absorbansinya tidak 0, berarti masih ada tirosin yang terbentuk. Ngerti nggak? Pak Yoga, saya nggak mau nerusin Pak Yoga, nggak ada yang nyambungin kok. Buat apa capek-capek teriak-teriak? Dah. Nggak akan jelasin, biarin kamu nggak bisa. Pak Yoga saya nggak mau nerusin, nggak ada yang nyautin kok. Paling pada tidur ini. Mau dijelaskan, kamu tuh hanya nyautin ya tidak apa. Kalau kamu mendengarkan pasti ngerti gitu.
Kalian itu di UNJ dienakke banget loh. Ini kompleks saya itu dosen UGM semua. Kalau namanya online itu mukamu harus keluar semua, tidak hanya nama tok. Mas, Ini ditanyain nggak silakan, nyambung-nyambung. silakan Mbak Nabila mungkin Kamu bisa nyautin dibantu. sedikit. Hmm. Kan kita udah kalau Pak Yoga orang pinter, Bunda yang jelasin tuh sampai detail loh, gini 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 kayak Pak Yoga tadi jelasin udah detail itu. Kok Raisa nyauti loh, otak ini isinya apa? Mbak udah nggak pada sekolah aja, bantuin orang tuanya di dapur. Sekolah kayak gitu aja, ngapain? Nyusahin orang tua tok. Males saya Pak Yoga. Makanya dosen-dosen males semua. Larutan T20 berarti disuruh kerja 20 menit dulu baru dimatikan. Belangko itu berisi semua regen kecuali kasein sama apa namanya enzimnya. Udah saya nggak mau nerangkan lebih jauh Pak. Untuk enzim amilase nanti sampelnya air ludah dan urin. Jadi nanti ada yang kebagian urin, ada yang bagian air ludah. Jadi minimal kamu harus punya 10 ml air ludah atau 10 ml urin. Akan lebih bagus kalau urinnya adalah urin orang yang menderita diabetes. Karena orang yang diabetes itu urinnya mengandung amilase cukup tinggi. Jadi ini dipakai untuk uji aktivitas secara kualitatif. Jadi nanti kita siapkan sampel air liur dikumpulkan dari rumah, jangan di kampus. Jadi sebelum Anda sikat gigi, jadi air liur pertama yang kamu keluarkan ketika bangun tidur. Itu karena enzim amilasenya banyak. Minimal 10 ml. Nanti kemudian dibuat apa namanya 3 tabung reaksi. Yang pertama adalah tabung reaksi pekat, isinya 5 ml air liur atau urin. Kemudian air liur 5 kali pengenceran dan air liur 10 kali pengenceran. Nah, yang air liur 5 kali pengenceran berarti Anda ambil 1 mili air liurmu atau urinmu ditambah Aquades 4 mili. Yang air liur pengenceran 10 kali berarti Anda ngambil setengah mili ditambah Aquades 4,5 mili. Nah, kemudian siapkan 4 tabung reaksi, masing-masing diisi 10 ml amilem. Jadi tadi punya tabung reaksi air liur atau urin itu 3, terus amilem itu 4, berarti ada 7. Semuanya 7 dimasukkan ke dalam inkubator yang sudah disiapkan, karena suhu optimum enzim amilase itu beda dengan tripsin, yaitu 37 derajat Celcius. Nanti inkubatornya oleh Mas Apian sudah diinstal 37 derajat Celcius. Nah, kemudian ini jadi ada amilem 10 mili, 10 mili, 10 mili, 10 mili, terus ditandai. Jadi ketika apa namanya dimasukkan ke inkubator, sebelumnya adalah jangan air liurnya yang dituangkan, tapi amilemnya yang dituangkan. Karena kalau air liurnya, nanti yang air liur pekat atau kental itu nanti tidak semuanya bisa masuk. Jadi yang dituangkan adalah amilemnya. Jadi amilemnya dituangkan, amilem 10 ml tuangkan di air liur yang atau urin yang pekat. Kemudian 10 ml tuangkan di air liur yang 5 kali pengenceran. Yang ketiga adalah amilem dituangkan ke dalam air liur yang 10 kali pengenceran. Terus yang terakhir amilem tidak ditambahkan air liur maupun urin, jadi sebagai kontrol. Nah, kemudian nanti setelah dituangkan, segera ambil campuran itu, kemudian ambil sebanyak 1 mili. Jadi setelah dituangkan, terus jangan lupa di shaker dulu, di apa namanya, dihomogenkan, kemudian dimasukkan ke inkubator, kemudian diambil 1 mili, 1 mili, 1 mili, 1 mili. Jadi ada 4 tabung. 4 tabung. Jadi tabung yang pertama tadi campuran air liur pekat atau urin pekat dengan 10 ml amilem. Yang tabung yang kedua adalah air liur atau urin pengenceran 5 kali dengan amilem 10 ml.
Kemudian tabung yang ketiga adalah air liur 10 kali pengenceran plus 10 ml amilem, dan yang terakhir hanya amilem tok. Terus diambil 1 mili, masukkan ke 8 tabung reaksi tersebut. Dalam penangnya saya tadi ada 8 tabung reaksi ya, 8 tabung reaksi. Kemudian angkat lalu letakkan dalam rak tabung reaksi, ambil 4 tabung reaksi dari masing-masing konsentrasi tadi, tambahkan 1 tetes larutan iod 0,1 N, amati dan catat warna yang terjadi ya. Jadi itu. Kemudian setelah terlihat bahwa warna iod itu tidak hilang, kalau warna iod tidak hilang itu artinya apa? Amilemnya sudah dihidrolisis atau belum? Iod itu kan kalau dengan amilem warnanya biru. Kalau warna iodnya tidak hilang, berarti warna birunya masih. Artinya bahwa amilemnya belum terhidrolisis oleh enzim amilase yang ada pada air liur atau urin tadi. Jadi maka tidak perlu diteruskan uji Benedict. Nah, tapi kalau warna birunya hilang atau warna warna iodnya tidak. Kalau warna birunya hilang, artinya berarti amilemnya sudah tidak ada. Artinya berarti enzim amilase pada air liur dan urin tadi sudah bekerja menghidrolisis amilem. Maka kemudian diteruskan dengan uji Benedict. Nah, dengan uji Benedict kita masih ingat waktu praktikum karbohidrat akan terjadi endapan warna merah bata. Bisa juga endapannya berwarna hijau. Bisa juga endapannya berwarna coklat. Karena tergantung gula pereduksinya banyak atau sedikit. Nah, kalau sudah warna birunya hilang, artinya berarti tabung reaksi yang ada di inkubator diangkat karena berarti sudah selesai. Nah, biasanya yang warna birunya hilang terlebih dahulu kalau penelitian percobaanmu benar adalah yang air liur atau urin yang paling pekat karena dia pasti kandungan amilasenya paling banyak. Nah, begitu seterusnya sampai batas waktu 30 menit. Jadi setiap 5 menit sekali diambil 1 mili. Terus teteskan iod. Ketika diteteskan iod, warna iodnya tidak hilang, berarti harus diinkubasi lagi gitu dan seterusnya gitu ya. Nah, begitu. Amilem seluruhnya kalau yang hanya amilem tok sampai mati ya warna birunya masih ada terus karena apa? Tidak ada enzim amilasenya gitu ya. Gitu. Sebenarnya kan pengujian adanya glukosa hasil kerja enzim amilase itu bisa dilakukan dengan Benedict, bisa dengan Fehling, bisa dengan Barfoot. Besok kalau pretest ditanya, seandainya nggak ada Benedict, maka penggantinya apa? Anda harus tahu ya. Gitu. Apa fungsinya pengambilan pada 0 menit ya? Ya karena siapa tahu pada saat pertama ditampurkan antara amilem dengan enzim amilase pada urin atau air ludah itu ternyata sudah terjadi hidrolisis amilem menjadi glukosa gitu ya. Pada larutan kontrol apakah warna biru hasil reaksi iod dengan amilem akan hilang ya? Tidak akan pernah hilang karena nggak ada enzim amilasenya. Tujuan uji Benedict ya untuk membuktikan, meyakinkan bahwa kerja enzim amilase itu sudah selesai menghidrolisis amilem menjadi glukosa gitu ya. Dapatkah uji Benedict diganti uji yang lain? Tadi sudah dijelaskan. Jadi ini variasi konsentrasi ini anunya Mas. Data praktikum enzim tracing yang lalu ya. Gitu. Saya kira itu nggak usah dibuka tanya jawab Mas, mereka nggak butuh kita kok. Mereka sudah pinter-pinter, nggak butuh kita, nggak usah tanya jawab. Cuma capek aja Mas, lambungku malah naik, meningkat ini. Kalau Mas Yoga masih muda bisa menahan emosi itu sangat bagus itu. Saya udah nggak bisa nahan emosi. Soalnya nggak ada yang mau berinteraksi ya, nggak ada gunanya Mas. Ngajar online itu nggak ada gunanya. Ya. Kemarin Mas Yoga kan juga bilang ngajar online nggak ada yang nyautin gitu. Terus Anda merasa bangga bisa membuat marah dosennya, hipertensi, syukur-syukur mati,
pecah pembuluh darah di otak, kamu bangga sekali. Wah, Budas mudah-mudahan cepat mati, hipertensi, jadi punya dosen lain yang mungkin lebih sabar gitu. Ya silahkan, saya didoakan mati malah kebetulan. Gitu. Kalau gitu kan berarti kamu mencoba-coba merangsang dosenmu untuk marah, untuk emosi. Sesabar-sabarnya dosen itu nggak akan bisa, Mbak. Kalau udah ditanya berkali-kali nggak ada yang nyautin itu kan bikin emosi, Mas Yoga. Saya kira itu Mas Yoga, terima kasih. Saya nggak marah sama Mas Yoga loh sama sekali. Kesel aja. Baik, terima kasih Budas. Oke, jadi memang gitu, kalau online itu sebenarnya mau kuliah online atau offline itu sebenarnya harusnya sama saja, sama-sama efektifnya, karena kalau kalian fokus memperhatikan ya mestinya ada timbal baliknya, gitu ya. Jadi, tapi kenyataannya memang kok dulu ya selama COVID kita nyoba online pun juga kita lanjut online kok. Kemarin juga sempat beberapa semester yang lalu ada yang minta online ya kita turuti, ada yang minta offline. Pretestnya itu dibandingkan tuh memang jauh lebih baik yang offline gitu. Ya, ya nggak tahu. Harusnya sih sama-sama efektif ya Bunda. Ya, Ya, harusnya sama-sama. Jadi nggak mempengaruhi antara offline atau online harusnya. Tapi ya sudah karena harus dilakukan online. Jadi ya monggo besok tanggal 17 kita harus pretest. Dan untuk tiket masuk untuk pretest yaitu mengumpulkan laporan ya. Jadi kalau yang tidak mengumpulkan laporan ya otomatis tidak bisa ikut pretest gitu. Bahkan tidak bisa ikut susulan. ya, tidak bisa lulus pokoknya. Nah, Karena jadi diintegrasikan ya. ya, jadi ada dua nilai yang nol otomatis ya. Kalau nilainya nol dua otomatis ya wis. Ya, Biasanya oh, nggak tahu nanti. ya. Nanti soalnya saya kirim Mas Yoga. Ya, Bu, nanti saya siapkan ini. Ya, Bentar. gitu ya Mas Yoga. Dah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk slide yang protein juga sudah saya kirim. Mungkin Budas ada tambahan sebelum saya tutup? Udah Mas. Dah. Sudah. Oke, terima kasih Budas. Terima kasih untuk semuanya. Kami tutup pertemuan pada sore hari ini. Terima kasih dan selamat sore. Baik, terima kasih Ibu, Pak. Terima kasih, Pak.